Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa sudah memberkati kami, sehingga kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan juga boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami, firman Tuhan senantiasa boleh menjadi penuntun, mengarahkan, membentuk hidup kami untuk boleh makin sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sekali lagi kami datang, berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, dan biarlah firman-Mu boleh memberkati kami, merubah, memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, hari ini tema kita ini adalah percaya dulu atau berjuang dulu. Ya, maksudnya adalah sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan dalam segala tindakan hidup kita, apakah kita harus datang percaya, biasanya dalam berdoa dulu, atau kita harus berjuang dulu, gitu. Beriman atau bekerja, berdoa atau bekerja. Traditionally disebut dengan misalnya isu ora labora, ya, berdoa atau bekerja. Atau dua-duanya. Makanya ora et labora. Saudara, beberapa saat terakhir ini seringkali kita mendengar, atau paling tidak saya juga mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ya, puji Tuhan, sudah membuat angka harian COVID di Indonesia turun dan sangat menurun belakangan ini. Puji Tuhan sudah membuat angka harian COVID, harian kasus COVID yang positif sudah menurun. Titik. Ya. Jadi angka menurun, puji Tuhan yang sudah memberikan. Saya tidak menyangkali tentang kalimat ini, kebenarannya dan kebaikannya. Cuman kalau kita pikir lebih jauh, lebih mendalam, apakah kalau COVID itu menurun, itu puji Tuhan sudah membuat turun, titik, stop. Loh, kenapa? Loh, apakah memang semata-mata Tuhan itu yang membuat menurun? Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Bagaimana dengan program pemerintah yang mengkampanyekan dulu 3M, 5M, dan ditambah lagi M-nya begitu? Kalau nggak ada program dari pemerintah, apakah COVID itu akan menurun? Atau bahkan bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat, saudara dan saya yang hari ini tetap setia pakai masker, tetap setia cuci tangan, tetap setia untuk tidak berkerumun kalau di mana kita tidak perlu. Bagaimana penghargaan terhadap usaha manusia, perjuangan manusia dibandingkan dengan doa, ya, dibanding dengan berserah, percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya nggak mengatakan kalimat itu salah, gitu. Tapi ketika kalimat itu katakan, puji Tuhan sudah membuat itu turun, titik, berhenti. Jadi apa artinya tanpa usaha para nakes, tenaga kesehatan, tidak adanya program pemerintah, atau tidak adanya disiplin kita, otomatis itu juga akan menurun. Ya. Atau kalau kita tanya sebaliknya misalnya, kalau COVID itu naik, terus kita mengatakan apa? Puji Tuhan yang sudah membuat COVID itu naik, kan enggak. Tapi kita akan bilang, ini sih gara-gara pemerintah kurang sosialisasi, ini sih karena masyarakat kurang disiplin, ini sih karena nakesnya juga tidak melakukan tugasnya dengan baik. Jadi ada sesuatu yang ambigu di sini. Kalau turun, Tuhan. Kalau naik, sesama, manusia. Ya, kelihatannya nggak sinkron. Contoh lain begini. Puji Tuhan sudah memberkati anak saya sehingga bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur undangan prestasi. Suatu hal yang luar biasa. Nggak usah tes, langsung masuk PTN. Sudah, terus kita berhenti sampai situ. Titik. Gitu. Atau puji Tuhan, anak saya sudah diberkati Tuhan sehingga jadi juara pertama. Titik. Nah, saudara, ini juga menimbulkan pertanyaan. Jadi, di mana peran anak-anak kita? Anak-anak kita sudah kerja keras. Yang
siang malam begitu ya, yang orang-orang yang memang sudah tahu target hidupnya, dia siang malam dia akan bekerja keras, sehingga akhirnya ketika keluar hasil ujiannya dia jadi juara pertama. Atau ketika bahkan misalnya nanti ujian seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri, mereka ujian, mereka terpilih itu, muncul dalam pengumuman, mereka terpilih. Lalu kita mengatakan, puji Tuhan sudah memberikan anak saya masuk ke PTN. Sekali lagi saya nggak katakan itu satu komentar yang salah, tapi kita kayaknya ada sesuatu yang kurang di situ. Seolah-olah usaha segala jerih lelah anak kita yang mungkin kurang tidur, udah mengorbankan hari mainnya, sudah mengorbankan waktu dia main game, nonton TV dan sebagainya untuk belajar, dan sekarang berhasil, lalu kita reduksi, puji Tuhan yang sudah memberikan semuanya. Betul, Tuhan memberikan semuanya, tapi kelihatannya ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan antara antara iman, antara percaya, dan juga antara berjuang, atau antara satu usaha. Kalau tidak, berarti anak kita ini istilahnya begini, kalau kita balik, puji Tuhan sudah memberikan, mau anak usaha atau tidak usaha, pasti diberikan. Atau anak usaha tidak usaha, kalau Tuhan memang tidak memberikan, ya nggak masuk gitu. Nah ini sebenarnya satu sikap yang kita berpikir kemudian, kalau memang Tuhan nggak mau memberikan, dia mau usaha seperti apapun, tidak akan masuk. Nah, saudara, kita akan melihat hal ini lebih jelas dalam kisah Yusuf. Ya, Yusuf ini kisah yang luar biasa. Dari pasal 37 sampai pasal 50 itu bicara tentang Yusuf dalam kitab Kejadian. Tapi hari ini kita hanya fokus di pasal yang ke-41. Ya, tadi sudah kita mendengarkan pembacaan sebagian dari kisah ini, yaitu dari pasal 21 mengenai mimpi Firaun. Tapi lebih besar sebenarnya kisah ini ada kaitan dengan pasal mulai dari pasal yang ke-39, ya, yaitu pada saat Yusuf ada di rumah Potifar, kemudian Yusuf ada di dalam penjara, pasal yang ke-40, dan sekarang pasal yang ke-41, Yusuf dengan Firaun dalam hal menafsirkan mimpi. Saudara, 3 event ini ya, di rumah Potifar, di penjara, kemudian di hadapan Firaun, ini membentuk satu pola yang kita harus lihat itu bersama-sama. Dalam rangkaian pola ini ada muncul satu ayat yang menarik. Saya akan bacakan untuk kita di Kejadian 39 ayat yang kedua. 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Atau misalnya di dalam pasal 39 juga ayat 21 dan 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakannya dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalimat-kalimat pernyataan ini seolah-olah bisa dipahami bahwa itu sepertinya ada ketegangan, ada pilihan yang harus dilakukan, dan ada satu, kalau kita baca secara plain, secara literal, secara apa adanya, kesannya ya Yusuf bisa berhasil karena Tuhan yang membuat dia berhasil. Betul, bagus. Tapi kalau kita pahami hanya sempit seperti itu, nanti kita bilang Yusuf tidak berhasil karena Tuhan yang tidak membuat dia berhasil. Ya, seperti tadi itu. Ya. Kalau COVID itu turun, puji Tuhan, Tuhan membuat angka COVID itu turun. Tapi kalau COVID naik, yang salah adalah manusia. Kayaknya kok enggak sinkron gitu. Nah, saudara, kita akan lihat ini dari pengalaman ini, lalu kita akan merefleksikan lebih dalam, sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana sih kita harus melihat ini. Di mana ora, doa, di mana labora, bekerja,
di mana percaya beriman, bagaimana peran pekerjaan dan usaha manusia. Sehingga dua-duanya ini akan kelihatan tempatnya dan kita bisa lakukan dengan baik. Saudara, awalnya saya akan cerita dulu mengenai kisah mengenai mimpi Firaun ini, ya. Saudara, Firaun mendapat dua mimpi pada satu titik ini, mendapat dua mimpi atau dua kali dia bermimpi, dan dia menjadi gelisah karena dia tidak mengerti artinya. Walaupun dia sudah meminta, dikatakan penjelasan para ahli nujum, ahli mimpi, orang berilmu di Mesir. Dia menjadi gelisah. Ini bukan hanya kejadian yang pertama. Menarik bahwa kalau kita baca kisah Nebukadnezar, Raja Babel, sama kejadiannya. Dia bermimpi, dan dia tidak mengerti, dan itu membuat dia gelisah. Ya, kita tidak bahas Nebukadnezar di Daniel pasal yang kedua, tapi kalau saudara mau baca itu silakan. Kelihatan bahwa ada pola yang sama. Mimpi pertama dari Firaun adalah ada 7 lembu yang gemuk, sedang makan, sedang merumput. Kemudian datang 7 lembu yang kurus, yang jelek, kemudian memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Ngeri ya, ngeri. Berarti kan ujung dari cerita itu adalah munculnya 7 lembu yang kurus, kering, jelek lagi begitu. Gemuk hilang, yang gemuk hilang. Atau kemudian mimpi yang kedua, dia terjaga dan dia tertidur lagi. Mimpi yang kedua, ada 7 bulir padi yang bernas, yang padat, yang berisi, tapi tiba-tiba dimakan oleh 7 bulir padi yang kosong. Maka hasilnya adalah padi itu menjadi kosong. Hamparan padi itu tidak ada isinya. Nah, saudara, ini membuat dia gelisah. Saya juga kalau melihat itu pasti gelisah. Kalau dibalik mungkin kita akan senang. Ya, misalnya 7 yang kurus dimakan yang gemuk, lalu sisanya gemuk-gemuk. Paling tidak secara insting kita akan bilang ini akan sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau dibalik, yang sisa adalah yang kurus, mengerikan, nampak jelek. Yang sisa adalah hamparan padi atau gandum, ya, konteks saat itu adalah pasti gandum yang kering, kosong, nggak bisa diapa-apain, tentu mengerikan. Nah, tidak heran Firaun merasa gelisah. Saudara. Nah, dalam konteks itu tiba-tiba seorang pegawainya yang menjadi juru minuman, ya, pegawai yang menyiapkan minum, kemudian datang, dia katakan dia minta maaf, ya, dia minta maaf karena dia tersadar. Ini berkaitan dengan kejadian di pasal 40. Bagaimana Yusuf itu waktu itu ada dalam penjara. Ya, kenapa Yusuf dalam penjara? Pasal 39 karena dia tidak mau ikut dalam rancangan jahat dari istri Potifar untuk berzina. Kemudian karena itu Yusuf difitnah, dimasukkan dalam penjara. Tapi di dalam penjara Tuhan memberkati Yusuf. Ya. Nah, di dalam penjara itu kalau kita mundur sedikit ceritanya adalah ada 2 orang pegawai raja, satu juru minuman, satu juru makanan atau juru roti, yang kemudian berbuat kesalahan dicemplungkan dalam penjara. Ternyata dalam penjara dua-duanya bermimpi, dan mereka juga gelisah karena tidak tahu apa arti mimpinya. Maka Yusuf yang saat itu juga seorang tawanan penjara memandang mereka, mengapa kalian merasa gelisah? Ada apa? Gitu. Oh, kami bermimpi begitu. Kami bermimpi. Lalu Yusuf menjelaskan artinya kepada mereka. Juru minuman akan dipulihkan. Juru makanan atau juru roti akan digantung. Dan betul itu terjadi, saudara. Ya, sehingga juru minuman yang dipulihkan hidup ini sebenarnya Yusuf sudah minta dia dan dia sudah berjanji kalau saya benar-benar dipulihkan, saya akan ingat kamu, membawa kamu keluar dari penjara. Nah, itu kenapa dia minta maaf, karena dia lupa sama sekali. 2 tahun sudah berlalu dan dia tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan punya waktu, rencana yang indah. Gitu. Ya, maka pada detik inilah kemudian dia teringat dan dia berkata kepada sang Firaun bahwa di penjara yang waktu aku di sana ada seorang Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi. Dan mimpinya, tafsirannya tepat. Apa yang dia katakan, itu yang terjadi. Maka Firaun segera memerintahkan untuk mengeluarkan Yusuf. Yusuf menyiapkan diri, bercukur dan sebagainya, akhirnya datang kepada Firaun. Firaun pun menceritakan kepada Yusuf mimpinya. Ya. Dan singkat cerita, Yusuf kemudian menjelaskan arti mimpi Firaun. Pertama, Yusuf katakan kedua mimpi ini sebenarnya sama. Ya, jadi Tuhan mengulang yang satu, kemudian diperkuat dengan yang lain. Jadi gambaran mengenai 7 dom atau 7
sapi gemuk yang dimakan oleh sapi kurus dan 7 bulir gandum yang bernas yang ditelan oleh 7 bulir gandum yang kurus atau yang kosong, itu sebenarnya sama. Yaitu akan terjadi datangnya 7 tahun kelaparan, karena itu yang terakhir. Setelah masa kelimpahan, setelah 7 tahun kelimpahan ini akan datang 7 tahun kelaparan. Dan itu adalah sesuatu yang mengerikan, karena kelaparan itu berarti kehidupan akan sangat sulit. Bencana akan datang, kematian akan datang. Yusuf juga menekankan, karena Tuhan menampakkan ini 2 kali, berarti ini pasti akan terjadi. Tuhan sudah membukakan rencananya kepada Yusuf, dan ini akan terjadi. Tuhan segera, sungguh akan melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, ini kemudian tafsirannya, ya, sehingga kemudian Yusuf memberikan saran. Jadi Yusuf bukan hanya menjelaskan artinya, tapi memberikan saran. Tuanku Raja, Tuanku Firaun, kita butuh seseorang yang bijaksana supaya bisa memanage, ya, supaya bisa mengadministrasi, mengatur perkembangan waktu-waktu ini, supply dan demand, tabungan, cadangan, persediaan, sehingga nanti kalau 7 tahun yang kelaparan itu datang, kita sudah siap. Tuanku sudah siap, rakyat sudah siap, sehingga kita tidak akan mati karena kelaparan, atau menderita karena kelaparan itu, atau karena kekeringan, karena kelaparan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yusuf memberikan saran seperti itu, dan Raja atau Firaun menganggap itu baik. Sehingga dikatakan, ini yang harus dilakukan. Tidak disangka-sangka apa yang dilakukan adalah Firaun kemudian menunjuk Yusuf. Ya, ini karena engkau sudah melakukannya, dan karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, dan engkau adalah orang yang berakal budi, dan tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana sepertimu, engkau kuangkat jadi seorang yang akan mengepalai, begitu ya, mengaplai proyek ini, proyek besar ini, sehingga pastikan bahwa nanti kalau 7 tahun kelaparan itu datang, semua orang akan masih dapat makanan. Saudara, detaillah kemudian Yusuf mengatur segala sesuatu, gitu ya, mengatur segala sesuatu. Yang paling penting ini adalah selama masa kelimpahan ini, Yusuf membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan kelebihannya. Tidak difoya-foyakan, tidak ada yang terbuang, bahkan disimpan sampai, bahkan Alkitab mencatat begitu banyaknya sampai mereka nggak mau hitung lagi. Tidak sanggup untuk menghitung lagi. Karena si Yusuf ini menyimpan dengan sangat baik, dengan membuat sehingga hasil-hasil panen yang berlimpah itu cukup, bahkan berlimpah untuk tersedia. Maka ketika 7 tahun kelaparan itu datang, orang Mesir terbukti bahwa orang Mesir itu siap menghadapinya. Ya, walaupun memang yang terjadi adalah rakyat Mesir, walaupun ada makanan, mereka harus membeli. Ya, Yusuf mengatur sehingga rakyat Mesir ini harus membeli dari raja. Sehingga bisa dikatakan begini, Firaun itu makin kaya. Ya, uang makin banyak, tanah juga makin banyak, karena mereka yang kehabisan uang pada rakyat ini kemudian memberikan juga tanahnya, menjual tanahnya untuk bisa makan. Tapi bukan hanya itu, saudara. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Yusuf, bukan hanya bangsa Mesir yang terselamatkan, tapi bangsa-bangsa yang di sekitar Mesir itu juga selamat, karena mereka juga punya kesempatan untuk datang dan membeli makanan atau gandum yang dibutuhkan dari orang Mesir, dari Yusuf, dari para pegawai yang ada di Mesir. Termasuk, saudara, diantaranya adalah Yakub. Ya, kalau kita baca kemudian di pasal 42, Yakub itu yang tinggal di Kanaan, ya, Yakub orang tua Yusuf, dan saudara-saudaranya Yusuf, ternyata mereka juga terimbas oleh kelaparan yang hebat ini, kehabisan makanan. Mau tidak mau mereka harus datang ke Mesir, karena mereka mendengar di Mesir ada makanan, mereka harus datang ke Mesir untuk membeli makanan, dan kemudian supaya mereka bisa hidup. Nah, saudara, ini secara cepat kita melihat bagaimana Yusuf itu melakukan dengan mengatur segala sesuatu
sehingga ini bisa terjadi dengan baik, saudara. Nah, saudara, apa artinya seperti ini? Kalau kita kembali kepada tema kita ya, berjuang atau percaya. Kalau kita ingat tadi ayat tadi, Tuhan membuat segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Jadi Alkitab memberikan satu pernyataan bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Tapi apakah artinya Yusuf itu nggak melakukan apa-apa? Apakah artinya keberhasilan hidup kita itu semata-mata seperti diturunkan dari langit sehingga Yusuf atau kita dalam posisi yang tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu berjuang, tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, karena toh keberhasilan itu adalah dari Tuhan. Nah, saudara, ada aspek yang seperti itu di sini, ya. Tuhan bisa bekerja dengan cara seperti itu di sini, seperti waktu Tuhan membukakan mimpi, menyimpulkan mimpi itu kepada Yusuf, baik mengenai juru minuman atau juru roti atau mengenai mimpi Firaun. Ya, kita tahu mimpi itu pasti dari Tuhan kalau penyingkapannya benar seperti itu. Ya, karena mimpi ini kan biasanya dalam mimpi, ya, ini kita bicara mengenai pada masa di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru di masa Alkitab, di mana Tuhan memang masih sering bekerja lewat mimpi. Ya, hari ini Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa bekerja dengan cara apa saja, tapi memang tidak sesering dan tidak seumum dari masa itu. Tapi pada masa itu Tuhan bekerja dengan mimpi. Ya. Dan mimpi ini kan dalam mimpi ini Tuhan menyatakan apa yang hendak dikerjakan, apa yang hendak menjadi kehendaknya untuk yang terjadi. Nah, kalau udah menyangkut apa yang terjadi ini kan masa depan. Nah, kalau menyangkut masa depan, tentu nggak bisa manusia itu, siapa sih manusia yang bisa tahu masa depan? Ya, jangankan masa depan. Mau tahu 5 menit lagi hidup kita aja kita nggak tahu. Mau tahu setelah kebaktian ini kita akan apa yang terjadi, siapa yang menemui kita, mungkin kita punya rencana, tapi pun kita nggak tahu. Ya, tapi Yusuf bisa dengan hebat membukakan, menjelaskan dengan tepat apa yang akan terjadi, seperti yang diberitahukan melalui mimpi. Ya, kalau kita lompat ke Nebukadnezar itu lebih hebat lagi, saudara. Nebukadnezar itu mengatakan dalam Daniel pasal 2, saya minta kamu Daniel untuk menjelaskan mimpiku. Tapi saya tidak mau tahu memberitahukan kepadamu apa isi mimpiku. Wah, ini lebih ngeri lagi, saudara ya. Kalau di Yusuf ini masih dijelaskan mimpinya. Tapi di Nebukadnezar dia katakan tidak mau, mimpi pun aku tidak mau katakan. Karena kelihatannya banyak orang ya nebak-nebak lah dengan mimpi. Oh, mimpi ini artinya begini, mimpi ini artinya begini. Makanya dia ambil cara yang ekstrim, tidak memberitahukan mimpinya, tapi harus bisa menjelaskan artinya. Nah, di situ kita lihat, memang dalam hidup kita ada waktu tertentu di mana kita benar-benar harus berdoa, saudara. Kita harus berserah karena ada hal yang melampaui dari apa yang kita bisa lakukan. Apa yang bisa dilakukan Yusuf? Mengabarkan masa depan. Saudara bayangkan, kalau Yusuf itu ngomongnya salah, kepalanya jadi taruhannya. Kalau Daniel itu, jangankan ngomong menjelaskan arti mimpi, mengatakan mimpinya aja salah, saudara, kepalanya itu jadi taruhannya. Nah, dalam bagian ini jelas bahwa Tuhan bekerja secara langsung. Jadi kita ini sedang bicara, menurut saya kita bicara mengenai bagaimana Tuhan bekerja sih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada waktunya Tuhan bekerja secara ajaib, secara miraculous, secara melampaui daripada apa yang kita bisa pikirkan atau kita bisa lakukan sebagai manusia. Contohnya dalam mimpi ini. Maka ketika Firaun berkata kepada Yusuf, engkau hebat karena engkau bisa menjelaskan mimpi. Yusuf dengan jelas mengatakan, tidak, hanya Tuhan yang bisa menjelaskan mimpi. Dan dia benar. Ya, dia benar mengatakan itu. Kemudian dia jelaskanlah mimpi itu dan itu terjadi. Jadi memang ada aspek dari kehidupan kita yang
memang kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita nggak bisa berjuang bahkan. Kita harus cuma bisa percaya, saudara. Tapi pada saat yang sama, sebenarnya di sisi lain ada juga aspek di mana Tuhan sudah memberikan modal kepada kita sehingga kita harus berjuang, saudara. Waktu Tuhan mengatakan, Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil, misalnya di dalam contoh ini ya, Yusuf ini berhasil. Kalau hari ini dia mungkin udah terpilih jadi presiden, gitu, 2 periode, karena dia bisa membangun satu sistem sehingga negaranya, rakyat Mesir, kerajaan Mesir, ya tidak sampai kelaparan, bahkan bisa memberkati bukan hanya rakyatnya, tapi seluruh dunia atau masyarakat yang ada pada saat itu, sehingga mereka juga tidak binasa. Dan membuat tuannya Firaun menjadi orang yang jauh lebih powerful, lebih kaya, lebih kuat, lebih berkuasa oleh karena apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, saudara, dalam hal ini kelihatan bahwa unsur perjuangan manusia, unsur usaha manusia ini juga suatu hal yang real. Dan karena itu harus dihargai. Ya. Kalau Yusuf tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin terjadi hasil seperti ini. Ya, kita percaya sih memang Tuhan bisa, kalau bukan lewat Yusuf, bisa melakukan lewat banyak cara. Tuhan itu berkuasa, dia bisa lakukan apa saja. Tapi paling tidak buat pada momen itu, Yusuf sadar bahwa ya harus dia lakukan, dia harus bekerja sesuatu. Dia harus berperan, dia harus berjuang, upayanya, tenaganya, pikirannya harus dicurahkan. Dan saudara kalau perhatikan, ini menarik bahwa Tuhan untuk momen itu, Tuhan udah mentraining dia. Ya, waktu di rumah Potifar, Yusuf itu jadi orang kedua setelah Potifar. Ya, artinya Yusuf itu sudah memanage keluarganya Potifar, kehidupannya Potifar, segala kebutuhannya, kekayaannya, hartanya, kebutuhannya dengan baik. Ya, kecuali istrinya. Lalu waktu di penjara, Tuhan juga melatih Yusuf dengan satu keterampilan sehingga dicatat dikatakan bahwa si kepala penjara itu enak, tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena Yusuf sudah mengatur semuanya dengan baik. Nah, itu 2 training itu puncaknya adalah di mengatur negara Mesir, saudara. Negara Mesir. Jadi apa yang dilakukan oleh keberhasilan ini jelas menuntut adanya pekerjaan, usaha, tanggung jawab, perjuangan dari manusia. Soalnya kasih Tuhan, tadi kita bertanya, berdoa atau berjuang? Ya, berdoa dulu atau berjuang dulu? Yang mana yang penting, mana yang kedepankan? Kenapa tidak kedua-duanya, saudara? Kenapa tidak kedua-duanya? Kenapa tidak ora berdoa dan labora bekerja? Dengan dua-duanya kita lakukan. Di situ kita membentuk satu, itulah ciri kehidupan Kristen yang utuh, saudara. Ya, kadang-kadang tidak adanya keseimbangan ini yang membuat menjadi masalah, saudara. Ada orang usaha terus, tapi nggak berdoa. Seolah ini akan membuat dia jatuh ke dalam satu mengandalkan diri sendiri, kesombongan diri, ya, kesombongan diri, ke ego, pride, boasting, memegahkan diri bahwa aku sebagai manusia aku bisa mencapai semuanya. Nah, saudara, ini jelas terlalu naif, ya. Memang betul manusia itu otaknya bisa dipakai, tenaganya bisa dipakai. Tapi jangan lupa bahwa di manusia itu terbatas. Ada Tuhan, ada yang lebih besar daripada kekuatan dari manusia yang kita harus datang berdoa, harus meminta, harus beriman, harus percaya, selain daripada berusaha. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen juga harus melakukan begitu. Ya, mungkin bahkan kalau kita lihat di dalam dunia sekuler, seringkali orang sekuler pun yang tidak percaya kepada Tuhan pun, ya, punya satu feeling di dalam dirinya bahwa dia itu terbatas. Ada nilai yang nggak boleh dia langgar. Artinya dia butuh aspek iman itu atau moral. Dari mana moral? Dari ilahi. Dan itu walaupun dia nggak percaya Tuhan, tapi dia tahu ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hari ini cloning itu luar biasa.
banyak terjadi cloning, ya, teknologi luar biasa. Tapi sampai saat ini orang secara umum mengatakan tidak bermoral atau bukan immoral ya, tapi amoral, sesuatu yang tidak patut dilakukan kalau orang cloning manusia. Ya, jadi orang yang ateis, ilmuwan, saintis-saintis yang tidak percaya Tuhan pun punya satu sense moral. Kita nggak boleh playing God, kita nggak boleh seperti Tuhan. Ya, sampai cloning manusia. Jadi perlu berusaha, tapi jangan lupa bahwa usaha manusia terbatas. Tapi di sisi lain, saudara, juga tidak boleh hanya berusaha, atau hanya berdoa, percaya, tapi mengurangi sikap berusaha. Saudara, kadang-kadang ini menjadi satu masalah juga yang besar dalam kekristenan. Ya, di mana kita nih Kristen ini berdoa, bagus. Tapi berdoa, kalau pakai istilah saya bermain dengan kata-kata too busy to pray, terlalu sibuk berdoa, terlalu banyak berdoa, saudara. Ya, bukan berdoa tidak baik ya, saudara, ya, tapi maksudnya begini. Dulu ada satu buku yang berjudul Too Busy Not to Pray. Dia mengkritik, penulis buku ini mengkritik bahwa orang Kristen itu terlalu sibuk bekerja, sibuk berusaha dengan mengandalkan diri, tenaganya sendiri, sampai dia lupa untuk berdoa. Sehingga dia katakan too busy not to pray. Justru dalam kesibukan itu kita harus berdoa. Tapi kadang-kadang di satu sisi ada yang mengatakan bahwa, atau nama fenomena orang Kristen ini, too busy to pray. Terlalu sibuk berdoa sampai kayak nggak melakukan apa-apa. Ya, sebagai contoh kadang-kadang begini, saudara. Kadang-kadang kita ini, misalnya dalam masalah-masalah yang dihadapi, ya, kita sering dengar dalam gereja, berdoa saja Tuhan akan buka jalan gitu. Nggak salah, tapi nggak lengkap. Berdoa saja Tuhan buka jalan, jadi kita kayak nunggu gitu ya, kayak nggak melakukan apa-apa, saudara. Itu juga salah, saudara. Berdoa supaya Tuhan memberkati kerja tangan kita, itu yang benar. Jadi kita harus bekerja, kita harus berusaha, tapi di atas itu kita harus berdoa supaya Tuhan memberkati tangan kita. Supaya pekerjaan tangan kita, usaha kita, itu diberkati dan berhasil. Ya. Berdoa tanpa ada satu diimbangi oleh satu usaha berjuang yang cukup, menurut saya ini tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab, saudara. Karena implikasinya bisa mengatakan begini, kalau sampai tidak berhasil, ya udah, kalau usaha kita nggak berhasil, kan kita udah doa, ya, dan kita nggak berhasil, ya sudah, ini memang udah kita doa kok. Jadi drive untuk bekerja dengan maksimal itu bisa kurang, saudara. Saya katakan tidak selalu kasusnya begitu, ya. Ada orang Kristen yang mungkin punya keseimbangan, tapi itu ada godaan, saudara. Ya, saya membayangkan begini, orang-orang ateis yang nggak punya Tuhan, dia nggak punya siapa-siapa. Jadi kalau misalnya dia mau menemukan sesuatu, yang dia punya itu otak dia dan tangan dia. Kalau dia sampai nggak berhasil, ya dia harus usaha lagi sampai berhasil. Dia cuma punya tangan dan otak. Dia harus berusaha sampai berhasil kalau dia mau sukses. Tapi orang Kristen kan usaha untuk berhasil, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini harusnya doa dari Tuhan ini jadi bonus tambahan. Pekerjaan usahanya harusnya standarnya sama dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan, atau misalnya orang ateis seperti itu. Tapi yang kadang-kadang yang terjadi adalah bukan seperti itu, ya, dimana kita karena doa kadang-kadang kualitas pekerjaan kita ini menjadi kurang. Anak-anak sekolah yang bersekolah, kalian berdoa sebelum ujian, berdoa sebelum ulangan, berdoa sebelum ambil nilai. Apakah kita usahanya itu cukup keras, sama kerasnya dengan yang nggak berdoa? Atau kita kayaknya berdoa itu bisa mengorting usaha kita. Nah, itu menjadi salah, saudara. Ya, itu menjadi salah. Kadang-kadang kalau dengan seperti itu, orang kemudian berpikir, kalau begitu nanti ya itu, yang penting kan saya udah berdoa. Ya, saya udah usaha, saya udah berdoa, ya udah cukuplah gitu.
Ya, cukuplah, nggak perlu melakukan lebih banyak lagi. Yang pasti, toh kalau memang saya udah berdoa dan misalnya targetnya nggak tercapai, kan saya udah berdoa. Memang bukan kehendak Tuhan kali gitu. Ya, nah itu yang pemahaman yang kurang pas, seolah-olah ini orang yang nggak bertanggung jawab, karena tanpa disadari kita bisa melemparkan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seolah-olah kalau kita nggak berhasil, kan kita udah berdoa. Tuhan yang nggak memberikan keberhasilan, ya udah tanggung jawab Tuhan gitu. Saudara, hati-hati, karena bukan cara begitu. Karena usaha kita itu merupakan satu hal yang kita perlu lakukan. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam fatalisme. Ya, kita akan kayak orang, pokoknya udah takdirnya gitu. Orang Kristen nggak percaya takdir. Ya, walaupun kita mengatakan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan menguasai segala langkah hidup kita, tapi kan usaha kita itu menjadi sangat penting. Karena kita juga nggak tahu Tuhan bekerja dengan cara seperti apa. Ya, sering kali kita dengar begini. Menurut saya ini kurang tepat juga. Mencari jodoh misalnya. Ya, yang penting berdoa. Nanti Tuhan kirimkan seorang pasangan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kadang-kadang yang laki-laki misalnya ya, kurang mempresentasikan diri dengan baik. Yang wanita juga kurang berusaha, kurang memperluas pergaulan, kurang menghadirkan, membentuk diri dengan karakter yang baik, penampilan yang baik, untuk bisa dapat jodoh, dapat pasangan sudah. Karena apa? Karena alasannya kan kita sudah berdoa, lalu nanti kan Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Saudara, berdoa itu sangat perlu, tapi itu adalah on top of tambahan dari usaha kita. Karena itu berjuang itu menjadi satu yang pertama. Saudara, berdoa dan berusaha, berjuang dan berdoa, percaya dan berusaha, ora dan labora, ini dua hal yang sama-sama tidak boleh satu meniadakan yang lain. Ya, tidak boleh satu meniadakan. Tidak boleh satu ada, yang lain tidak ada. Tapi ini juga bisa berarti begini, saudara. Kalau dua-dua ini ada, apakah ada prioritas? Saya mungkin nggak mau menggunakan istilah prioritas, karena prioritas seolah-olah ini lebih penting dan ini kurang penting. Bukan prioritas. Menurut saya begini, ora itu adalah bagian Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, kita berserah pada Tuhan. Itu kalau kita udah berdoa, udah kita serahkan pada Tuhan. Tapi labora, berjuang, berusaha, itu tanggung jawab kita. Itu Tuhan udah berikan kepada kita. Tuhan berikan kita otak untuk berpikir. Tuhan berikan kita mata untuk mengamati. Tuhan memberikan kita tangan dan kaki untuk bekerja. Maka itu harusnya menjadi hal yang paling mendominasi kehidupan kita. Ya. Berdoa kita serahkan pada Tuhan, tapi yang itu pekerjaan Tuhan, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan bekerja. Tapi yang jelas yang ada di depan mata kita adalah Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Kalau kita menjadi seorang Tuhan panggil kita menjadi seorang businessman, Tuhan sudah memberikan kita karyawan, Tuhan sudah memberikan kita modal, Tuhan sudah memberikan kita kantor, Tuhan sudah memberikan kita berbagai prasarana. Disitulah kita harus bekerja dengan maksimal untuk mengolah pikiran kita, untuk berjuang, ya, supaya usaha kita bisa berkembang, usaha kita bisa berhasil, dan melaluinya tentu kita bisa melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berjuang dulu atau berdoa dulu? Dua-duanya ini harus saling melengkapi. Ya, berjalan bersama-sama. Tapi kalau harus dikatakan berdoa, ketika kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Tapi yang ada di depan mata kita, realita kita adalah berusaha. Karena itu kita harus berusaha. Seorang pelajar, setelah berdoa, dia harus belajar sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, supaya dia bisa menjadi seorang yang berhasil dalam studi, ya, walaupun tidak harus akademis, juga mungkin berhasil dalam masyarakat, dalam pergaulan, karena sekarang kecerdasan kan bukan hanya di kelas. Ya, jadi sekarang orang udah jelas bahwa
Yang namanya pintar itu bukan hanya nilainya bagus, saudara. Itu kalau kita masih pikiran seperti itu sebagai orang tua, kita harus belajar. Karena anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Tapi tanggung jawab setiap anak itu sama. Kalau Tuhan berikan dia kemampuan akademik, dia harus kejar. Kalau Tuhan memberikan dia kemampuan untuk memperhatikan orang lain, dia harus kejar. Kalau Tuhan memberikan dia kemampuan untuk skill dengan tangan, dia harus kejar dengan semaksimal mungkin. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Sebagai seorang orang tua misalnya, kita diberi tanggung jawab untuk mendidik anak saat ini, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa didik anak saya dengan baik, menjadi seorang yang pintar, yang menyayangi Tuhan, menyayangi orang tua. Apa yang kita lakukan setelah berdoa? Belajar, cari buku, nonton YouTube, ikut seminar, ikut pembinaan di gereja, supaya kita bisa menghadirkan diri sebagai seorang tua, sebagai orang tua yang baik, yang bisa mendidik dengan baik. Itu usaha, saudara. Dan itu di depan kita dengan jelas. Yang bekerja, saya nggak perlu sebut lagi. Bagaimana kita bisa menghadirkan diri sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang manajer yang sebaik-baiknya, profesional, menghadirkan yang tertinggi terbaik dalam pekerjaan kita. Dan kita punya satu tambahan, yaitu berdoa. Berdoa dan bekerja adalah dua hal yang harus dilakukan. Berjuang dan percaya, dua-dua ini harus kita lakukan sama-sama. Tapi sebagai orang percaya, berdoa kita serahkan pada Tuhan, yang di depan kita kerjakan. Kita berjuang. Ya, tidak ada yang salah satu either or, tapi dua-duanya harus kita lakukan. Sama pentingnya, tapi apa yang pertama yang ada di depan kita adalah berjuang. Karena itu jangan kurangin nilai berjuang itu. Jangan kita menganggap bahwa anak yang dapat nilai yang bagus itu kita nggak hargai perjuangannya. Hargai perjuangannya. Jangan kita katakan bahwa pandemi COVID itu naik, angkanya turun. Kita hargai para tenaga kesehatan, pemerintah, dan kita yang sudah bekerja dengan baik, dengan disiplin. Karena di situ itu menjadi satu kunci juga, selain kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita, supaya dalam hidup kita, sungguh dua hal ini terwujud, dan kita boleh menjadi alat yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mengingat Tuhan dalam hidup kami ada banyak hal yang Tuhan percayakan pada kami, baik sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai manajer, sebagai pengusaha, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan pada kami untuk kami kerjakan. Tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengasihani, memberkati. Terlebih Tuhan, memberkati usaha tangan kami. Nah, ingatkan kami Tuhan untuk terus berusaha dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin. Dan kami tahu Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.